Artika Diprastiani and this is my personal branding video. Nama saya Artika Diprastiani dan lingkungan saya seringkali menyapa dengan panggilan Tika. Saya lahir di kota Jambi, tepatnya pada tanggal 29 Agustus tahun 2002 dan saat ini saya berusia 19 tahun. Di tanah kelahiran inilah saya tumbuh dan berkembang menjadi sosok pribadi yang tangguh serta mengajarkan saya akan banyak arti kehidupan. Status saya saat ini ialah menjadi mahasiswi aktif di Universitas Negeri Semarang dengan mengambil jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Psikologi merupakan bidang yang saya gemari sejak saya duduk di bangku sekolah menengah. Alasan saya tertarik dengan jurusan psikologi karena psikologi merupakan disiplin studi ilmiah yang mengkaji mengenai perilaku individu maupun kolektif, dasar perilaku fisik dan lingkungan, analisis dan penanganan masalah, serta gangguan perilaku manusia. Menurut saya, ilmu psikologi ini juga menjadi sarana untuk memahami diri saya sendiri karena di dalamnya saya belajar akan motivasi, proses berpikir, pengaruh adanya interaksi kelompok dalam lingkungan sehari-hari, dan banyak aspek lainnya yang berhubungan dengan perilaku manusia. Sebagai individu yang terus tumbuh dan berkembang, tentunya saya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, dengan adanya kekurangan yang ada pada diri saya berusaha untuk menjadikannya sebagai suatu hal yang positif dalam diri dan dalam hal membangun karir. Saya merupakan individu yang memiliki komitmen tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan dan sebisa mungkin segala sesuatu yang saya lakukan harus optimal. Sedikit perfeksionis bisa dibilang, walaupun hal ini baik, tapi terkadang malah berakibat buruk ketika saya dihadapkan pada suatu hal yang tidak berhasil saya capai atau tempuh secara optimal, yakni dengan mencari dan terus memikirkan letak kesalahan saya. Tak jarang pula akibat tersebut membuat saya menjadi overthinking dalam menyikapi suatu hal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi akibat buruk tersebut, saya senang untuk membuat beberapa planning agar dapat meminimalisir hal tersebut. Terlebih ketika saya tidak berhasil melakukan sesuatu secara optimal dengan menyadari bahwa banyak peluang yang saya miliki untuk mewujudkan hasil yang optimal. Kemudian, kebiasaan dalam hal menunda-nunda, pada awalnya saya berpikir hal ini bukanlah sesuatu kebiasaan yang buruk karena saya hanya menciptakan stres untuk diri saya sendiri. Namun, dengan adanya kerjasama dalam tim, saya menyadari bahwasannya kebiasaan dalam menunda-nunda akan menciptakan tekanan bagi semua individu dalam tim. Sehingga hal ini menjadikan saya harus mengintrospeksi diri dengan membuat beberapa jadwal harian dalam footnote maupun alarm pengingat, sehingga membuat saya belajar untuk bertanggung jawab secara penuh atas tugas, dan saya merupakan pribadi yang aktif, kreatif, inovatif, serta suka dan berani dalam mencoba suatu hal baru. Bertemu dan mengenal orang-orang baru merupakan esensi tersendiri bagi diri saya karena di dalamnya akan banyak sekali ilmu pengetahuan serta pengalaman baru yang didapatkan. Oleh karena itu, sejalan dengan hal tersebut, saya mengaktifkan diri dalam kegiatan organisasi. Seperti saat sekolah menengah, saya sudah aktif sebagai ketua OSIS, tergabung dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang bergerak di bidang keilmiahan dan juga kesenian. Terus berlanjut sampai saat ini, saya masih terus aktif menggeluti dunia organisasi di bangku perkuliahan. Di antaranya, saya tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi UNES, di mana saya menjabat sebagai staf biro administrasi yang mengatur segala arus dan kebutuhan administrasi organisasi. Melalui Himapsi ini, saya juga aktif dan terlibat sebagai panitia dalam event yang diadakan oleh kampus, seperti event diskusi ilmiah, workshop, intuisi tahun 2021, pelatihan kelas ilmiah, orientasi seputar radio ekspresi mahasiswa, serta menjadi panitia dalam Psikologi UNES Smart Competition pada tahun 2021. Selanjutnya, saya juga tergabung dalam Radio Ekspresi Mahasiswa FM UNES dengan menjabat sebagai divisi Public Relation yang secara garis besar bertugas dalam menjalin hubungan dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan tergabungnya saya ke dalam berbagai organisasi ini mengajarkan saya mengenai banyak hal, terutama dalam manajemen waktu, belajar akan tanggung jawab, bekerja secara tim, critical thinking, serta melatih public speaking. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang krusial terlebih dalam perkembangan zaman yang semakin canggih,
dimana kita sebagai generasi muda terutama dituntut untuk berpikir secara kritis, logis dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan sehingga lebih siap untuk menerima segala perubahan, serta lebih dapat mempertanyakan suatu kredibilitas dari persoalan tersebut, baik yang terjadi dalam lingkungan kampus ataupun aplikasinya di dalam lingkungan bermasyarakat. Selain aktif dalam kegiatan organisasi di dalam lingkungan kampus, saya juga turut tergabung dalam kegiatan volunteer yang diadakan oleh beberapa campaign dan cukup aktif juga tergabung di salah satu komunitas sedekah for yatim Kota Jambi. Di sini banyak hal yang saya dapatkan selain untuk memperluas hubungan relasi dengan berbagai pihak, menjadi bagian dari seorang relawan sosial mengajarkan saya pribadi untuk peduli dan memiliki jiwa emansipasi terhadap sesama. Dari sini saya belajar untuk menemukan arti hidup yang sesungguhnya, karena ketika saya terjun menjadi bagian dari volunteer, maka saya belajar untuk lebih membuka mata bahwasannya masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Terlebih peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang generasi muda untuk turut serta mensejahterakan manusia, karena menurut saya tak perlu menjadi besar untuk membantu lingkungan sekitar, tetapi sadarilah bahwasanya dari hal-hal kecil yang mampu kita berikan untuk sekitar, maka akan menjadi sesuatu yang bernilai besar untuk orang lain. Menurut saya, setiap individu pasti memiliki jalan masing-masing untuk mengembangkan minat dan juga potensi yang dimiliki. Begitupun dengan saya, menjadi pribadi yang aktif, kreatif, disiplin, serta dapat diandalkan menjadi suatu esensi tersendiri bagi diri saya untuk terus berkembang dan mencapai hal-hal yang saya you want to do according to your potential and interest, because the only one who knows you is you. Sekian video dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.